Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam edukasi dari Edunesiania. Guru inspiratif, mari kita lanjutkan diskusi kita mengenai implementasi kurikulum merdeka. Pada video sebelumnya kita sudah berdiskusi mengenai beban belajar dan struktur kurikulum. Mari kita lanjutkan diskusi kita dengan komponen kurikulum merdeka berikutnya, yaitu capaian pembelajaran. Guru inspiratif, salah satu komponen utama pada kurikulum merdeka terkait dengan pembelajaran adalah capaian pembelajaran. Ini salah satu komponen yang berbeda dengan pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 kita mengenal kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan pada kurikulum merdeka, istilah tersebut tidak digunakan lagi dan diganti dengan capaian pembelajaran. Kedua istilah ini tentu saja berbeda, tidak sekedar berbeda namanya, tapi juga berbeda konsepnya. Di mana salah satu perbedaannya adalah bahwa di kurikulum 2013 dikenal dengan KI1, KI2, kemudian KI3, kemudian ada kompetensi dasar, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan di capaian pembelajaran tidak dipisahkan lagi. Nah, pada capaian pembelajaran, kompetensi yang tertulis di dalamnya sudah mencakup 3 komponen tersebut, dan itu hanya dituliskan satu kompetensi ujungnya saja, di puncak kompetensi yang harus dicapai. Saya ingatkan kembali pada kerangka dasar kurikulum merdeka bahwa standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam standar isi, standar proses, dan standar penilaian, dan standar-standar tersebut dikerucutkan ke dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran tersebutlah yang harus dicapai oleh para murid ketika mereka belajar. Mari kita kenali dulu dokumen sumber yang memuat dengan capaian pembelajaran. Yang pertama, untuk mata pelajaran umum. Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran umum termuat pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemdikbudristek nomor 033/H/KR tahun 2022. Dan kemudian untuk mata pelajaran agama, khususnya mata pelajaran agama untuk madrasah, termuat pada keputusan Direktorat Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022. Ini halaman depan pada dokumen keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum terkait dengan CP, dan ini merupakan perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen nomor 008/H/KR tahun 2022 yang dikeluarkan sebelumnya. Kemudian ini halaman depan dari keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022. Diharapkan para guru membuka dokumen tersebut sehingga tidak mengambil rumusan capaian pembelajaran dari mana saja, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Nah, apabila salah mengutip, maka akan keliru juga nanti ketika kita merumuskannya ke dalam tujuan pembelajaran. Guru inspiratif, capaian pembelajaran pada mata pelajaran umum itu terdiri dari 3 lampiran. Yang pertama, lampiran 1 tentang capaian pembelajaran PAUD. Kemudian lampiran 2 tentang capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah. Dan ada lampiran ketiga, itu khusus untuk capaian pembelajaran sekolah menengah kejuruan. Mari kita lihat struktur pada CP. Yang pertama,
pada lampiran 1 CP PAUD, dokumen capaian pembelajaran memuat beberapa komponen, yaitu rasional CP, tujuan pembelajaran, karakteristik CP, lingkup CP, dan rumusan CP-nya. Diharapkan para guru PAUD membaca setiap komponen pada dokumen tersebut sehingga kita paham benar apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran PAUD. Dan tentu saja dengan membaca secara detail dokumen tersebut, maka kita akan paham seperti apa perbedaan capaian pembelajaran PAUD dengan madrasah ibtidaiyah, dengan sekolah dasar, dan seterusnya. Berikutnya, lampiran 2 tentang capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Seluruh mata pelajaran termuat dalam lampiran 2 ini. Seperti juga pada PAUD, setiap capaian pembelajaran mata pelajaran memuat komponen rasional, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan diakhiri dengan rumusan CP dari fase A sampai fase F. Mari kita lanjutkan dengan mengenal karakter capaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Apabila kita membaca keseluruhan dari capaian pembelajaran pada mata pelajaran, maka terdapat beberapa perbedaan pada mata pelajaran tertentu. Salah satu perbedaannya adalah pada elemennya. Beberapa mata pelajaran memiliki elemen yang spesifik. Mari kita lihat misalnya mata pelajaran IPA, kemudian IPS, dan sejarah dikenal 2 elemen, yaitu pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, pada CP tersebut, itu merupakan 2 komponen yang sama-sama penting. Makanya ketika kita nanti menjabarkannya ke dalam tujuan pembelajaran, CP tersebut harus termuat, baik pemahaman konsepnya maupun keterampilan prosesnya. Beda lagi dengan elemen lain, misalnya mata pelajaran agama. Nah, di mata pelajaran agama, elemennya terdiri dari Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan. Berbeda lagi dengan elemen pada bahasa Indonesia atau pada umumnya bahasa. Terdapat elemen menulis, berbicara, dan mempresentasikan, membaca dan memirsa, dan menyimak. Contoh lain misalnya bahasa Inggris, itu elemennya ada listening, writing, speaking, dan reading. Berbeda misalnya dengan matematika. Terdapat 6 elemen pada matematika, yaitu bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang, dan ada satu lagi, yaitu kalkulus yang khusus itu di kelas 11 dan 12 pada matematika pilihan. Pada matematika juga dikenal proses, seperti juga pada mata pelajaran IPA dan IPS. Tentu saja, elemen ini merupakan bagian yang menyatu pada CP, sehingga kita tidak memisahkan antara komponen satu dengan yang lainnya. Sebagian mata pelajaran terdapat konsep dan keterampilan proses. Sedangkan pada mata pelajaran lain, elemennya hanya menyangkut pemahaman konsep saja atau materi ajar. Namun meskipun demikian, pada kurikulum nasional kita, pembelajaran harus tetap holistik, memuat 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan itu yang harus kita garis bawahi. Itu merupakan bagian yang tidak boleh terpisah dari capaian pembelajarannya. Mari kita lihat contoh CP.
berikut ini capaian pembelajaran matematika fase B, kelas 3 dan 4. Pada matematika, seperti sudah disampaikan tadi, terdapat beberapa elemen. Salah satunya adalah elemen bilangan. Pada kotak di sini adalah kalimat CP. Jadi, kalimat CP adalah beberapa kalimat yang sambung menyambung antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap kalimat CP tersebut, terdapat dua komponen, yaitu kompetensi dan konten. Satu kalimat CP nanti akan kita rumuskan ke dalam tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kita rumuskan ini akan kita susun menjadi alur tujuan pembelajaran yang kita sering sebut dengan ATP. Demikian tadi pembahasan singkat mengenai karakter capaian pembelajaran. Pada video berikutnya, kita akan membahas secara lebih spesifik tentang bagaimana merumuskan capaian pembelajaran. Terima kasih. Salam edukasi dari Edunesiania. Semangat selalu!